kan itu bukan momentum gagah-gagahan ya. Iya. Ketika abang-abang banyak yang cerita zaman kita dulu begini, abang dulu. Ini kan berbeda eranya gitu loh. Iya. Nah, ini kan masih masa transisi. Iya. Jadi pastinya praktik-praktiknya itu masih bertahap. Iya. Yang pertama, tapi di sisi lain ya abang-abang yang jabat-jabat ini juga jangan mentang-mentang masih transisi terus nggak segera eksekusi. Ya. Setelah dilantik ya, Betul. pasca dilantik ini ya kita berikan kesempatan itu. Kalau ternyata emang berhasil berarti kan itu salah satu bukti bahwasanya ternyata kita emang ya bisa lah kalau diberikan kesempatan. Tapi kalau nggak sampai Halo sahabat pemuda Indonesia, bertemu kembali dengan saya Astrid Intan di podcast Rumah Pemuda. Podcastnya Pemuda Indonesia, Speed, Smart, Solid. Hari ini kita kedatangan narasumber Ketua Umum PB PMII yaitu Bung Muhammad Sofiullah yang tentunya pemuda energik dan smart. Assalamualaikum Tum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Tum untuk kehadirannya di Rumah Pemuda, di mana Rumah Pemuda tempatnya pemuda berkreasi dan tentunya pemuda-pemuda yang berkembang di Indonesia. Ya, terima kasih juga udah ngundang kita datang hadir ke sini. Bisa ketemu sama sahabat-sahabat, sama teman-teman senior-senior. Assalamualaikum. Oke. Tum, sebelumnya selamat nih atas terpilihnya Ketua Umum di PB PMII yang organisasi mahasiswa yang terbesar di Indonesia. Ya, terima kasih. Tusun. Oke. Tum, kalau kita bicara tentang pemuda, tentunya di bulan Oktober kemarin, 28 Oktober lebih tepatnya adalah Hari Sumpah Pemuda. Nah, menurut Ketum sendiri, apa sih makna dari kata sumpah di Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu kan komitmen. Kalau di Arab ada qasam. Kenapa yang diambil sumpah diksinya? Ya karena perjanjian antara pemuda kepada negaranya, kepada tanah airnya. Kalau dulu konteksnya belum ada negara, ya kepada tanah air dan bangsanya. Dan itu menjadi tanggung jawab karena komitmen, karena sudah disumpahkan. Jadi seakan-akan tidak mungkin pemuda itu mengkhianati sumpahnya, apalagi sumpahnya kepada tanah air dan bangsanya. Makanya sangat tepat ketika yang diambil katanya diksinya adalah sumpah gitu loh. Kalau menurut saya begitu sih. Oke, berarti di mana pemuda itu bersumpah atas komitmennya terhadap tanah airnya sendiri gitu ya? Bersumpah lebih terhadap tepatnya itu ya. Tanah air, bangsanya, termasuk juga terhadap pemuda-pemuda dari suku, ras, bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini dari yang akhirnya bersatu membuat suatu konsensus untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu kan juga komitmen bersama. Jadi ketika itu dipegang, ya jadilah sumpah. Yeah. Sumpah. Oke, nah kalau kita lihat di era sekarang Tum, masih relevan nggak sih kata sumpah itu di zaman sekarang yang digitalisasi dan Ketum lihatlah banyak banget perubahan-perubahan dan perkembangan di era sekarang ya. Ya. Justru sumpah itu harus yang pertama relevan, harus dipegang teguh dan harus diperbarui terus. Semangat sumpah pemuda terhadap bangsa tanah air nasionalnya itu harus terus dipegang dan memang semangatnya harus diperbarui terus. Karena apalagi kalau ya konteksnya sekarang ini sudah tidak bisa berbeda dengan zaman pada awal Sumpah Pemuda tahun 1928. Siapa yang menjaga bangsa ini yaitu kawan kita, siapa yang imperialis ya itu lawan kita. Kalau sekarang kan ya bisa dibilang tidak jelas. Tuh. Siapa lawannya, siapa kawannya, mungkin kalau kata Bung Karno bangsa sendiri yang akan menjadi lawannya. Jadi sumpah itu ya harus justru komitmen ini harus ditanamkan di setiap pemuda masing-masing individu, harus menjaga itu. Karena siapa yang tetap bersumpah untuk tanah airnya, ya itulah warga negara kita. Iya, betul. Nah, menarik nih Tum ya. Kalau kita menarik lagi pada
di era yang dulu gitu ya, sejarah dulu di mana pemuda pada saat di Rengas Dengklok melakukan penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta juga yang bertujuan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita geser lagi ke era yang sekarang, kita melihat banyak sekali oknum-oknum pejabat di dalam lembaga pemerintahan yang dimana lembaga pemerintahan itu pasti dipercaya oleh negara untuk menjaga keadilan dan juga menjaga korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang banyak sekali yang terjadi oknum-oknum yang menyalahgunakan nih wewenang di dalam lembaga tersebut sendiri. Betul ya Tum ya? Contohnya misalnya pada saat kasus yang kemarin belum lama deh tuh, hakim yang tertangkap tangan ada sekian ratus juta dan bersama dengan beberapa batang emasnya. Lalu yang sebelumnya adalah jaksa Pinangki dengan kasus penyuapan menerima suap gitu ya. Nah, menurut Ketum nih, dengan adanya banyak case-case yang dilakukan oleh oknum-oknum yang di dalam lembaga pemerintahan tersebut, bagaimana pemuda di era sekarang untuk menyikapi oknum-oknum tersebut tuh? Sebenarnya sistem politik kita kayak teras politik itu juga salah satunya untuk menjaga itu ya, saling ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan itu saling menjaga di antara tiga itu untuk mempertanggungjawabkan, menjaga, kontrol dan juga mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh warganya, oleh masyarakat kita. Tapi tentunya harus ada ruang kontrol lain yang itu salah satunya adalah pemuda yang harus tetap menjaga itu, menjaga kontrol ini. Karena namanya sistem pasti juga adalah sedikit banyaknya itu yang tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Nah, sedangkan pemuda ini kan masih sivil yang kita harusnya terus menjaga gitu loh. Itu bagian dari ruang controlling untuk menjaga sistem yang sudah diamanatkan ini untuk terus berjalan sesuai dengan orientasi yang dituju. Nah, makanya pemuda ini selain kalau konteksnya sekarang ini pemuda ini selain harus mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita, termasuk dengan banyak sekali pemuda-muda yang masuk untuk menjadi kemitraan kan. Tapi juga jangan lupakan bahwasanya kita mempunyai tugas kontrol itu gitu. Jadi harus jujur kalau sekarang itu pemuda harus seimbang antara kontribusi strategis kita dengan ruang kontrol kita harus seimbang. Jangan semuanya hanya berpangku tangan menyerahkan semuanya ke tugas pemerintahan, apalagi pemerintahan yang baru semuanya diserahkan ke sana, terlalu percaya, terus kemudian kita tidak mengontrol. Begitu juga sebaliknya, kita hanya mau mengontrol tanpa ikut memberikan kontribusi strategi, ya bukan pemuda saat ini harusnya. Oke. Kayak gitu. Gebrakan yang seperti apa sih Tum yang betul-betul bisa memberikan kontribusi kepada negara sekarang di zaman yang sekarang ya Tum ya, yang tadi saya bilang terlalu banyak oknum-oknum menyalahgunakan wewenangnya. Ruang kontrol itu tetap harus ada. Kita tidak kalau ada kata yang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, tetapi tidak berbeda tanggung jawab kita di 98, di 65, di tahun-tahun tertentu, di momentum-momentum dulu Rengas Dengklok tadi. Yeah. Kakak bilang itu untuk menuju kemerdekaan tidak ada bedanya mulai Sumpah Pemuda tahun 28 sampai sekarang ya, komitmen ini pemuda ini tetap mempunyai ruang tanggung jawab ini. Okay. Nah, tapi tentunya kesempatan pemuda tahun 28 dengan momentum-momentum lain termasuk momentum saat ini pastinya berbeda. Yeah. Kesempatan kita sudah lebih terbuka. Yeah. Nah, harusnya kita kontribusinya juga harus lebih besar. Jadi tidak hanya controlling, tapi juga apa yang kira-kira bisa didistribusikan oleh atau dikontribusikan oleh pemuda ini. Kayak gitu. Pemerintah
Kalau kita ngomong konteksnya di pemerintahan juga pasti mau melibatkan, dan mereka mempunyai orientasi yang baik sebenarnya punya orientasi yang untuk memajukan negara kita, bangsa kita. Nah, kalau kita ya setidaknya controlling kita itu bukan sebagai penghambat pemerintah, bukan penghambat atau siapapun, tidak hanya pemerintah. Tapi itu adalah tanggung jawab kita, tugas kita. Di sisi lain juga kita harus memberikan kontribusinya karena kesempatan kita sudah terbuka. Ya. Nah, kayak gitu. Ya contohnya mungkin dengan program-program Pak Presiden kita yang baru yaitu Pak Prabowo ya. Misalnya, dengan adanya susu, makan gratis dan lain-lain, mungkin bisa nggak pemuda nyemplung di dalam program-program tersebut? kalau saya lebih tertarik ke kalau misalnya ini kan program yang memang sudah harus dijalankan sama beliau-beliau karena itu bagian dari sumpah janji kampanyenya dan lain-lain lah. Itu wajib dijalankan. Jadi tetap harus ada ruang kontrol dari kita gitu loh. Bagaimana pendistribusian pengadaannya, distribusinya dan sampai mulai hulu ke hilirnya lah, sampai tepat nggak sasarannya. Terus kemudian dari penganggarannya itu udah sesuai nggak dan sebagainya, itu juga tetap harus dikontrol. Meskipun ya kita tidak mengatakan bahwasanya susu gratis dan lain sebagainya itu adalah salah satu tawaran Program. yang paling tepat atau kurang tepat, kita tidak mengatakan itu. Tapi setidaknya masih harus tetap dikontrol dan masih ada ruang-ruang pemuda ini, bukan justru kalau saya lebih bukan masalah kita nanti di ruang mananya, kita bisa mengambil bagian dari mana, enggak, tapi justru ini juga komitmen pemuda untuk mengontrol apakah itu udah sesuai tepat apa enggak. Kalau misalnya saya mengatakan ini harus dijalankan karena itu janji. Ya. Tapi kalau mungkin dalam evaluasi 1 tahun, 2 tahun justru ini tidak sesuai, ya kenapa untuk tidak dievaluasi, dan jangan malu untuk mengatakan bahwa saya ini tidak bisa dijalankan, tidak harus diteruskan. Kita harus memprioritaskan program yang lain, gak apa-apa kayak gitu loh. Dan kayaknya pemuda sekarang, masyarakat sekarang juga lebih terbuka menerima kalau misal ada hal-hal yang dievaluasi terus kemudian dirubah, itu lebih diterima daripada ada hal yang tidak sesuai tapi ditutup-tutupin seakan semuanya sesuai. Itu malah tetap ketahuan gitu loh, tetap dicari sama netizen, sama kita itu. Banyak pasukan perang kita betul, kan. betul. Gitu. Apalagi zamannya digitalisasi ya. Zamannya digital kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau gitu berarti artinya pemuda sekarang ini juga tetap bisa melakukan pendampingan komitmen tadi ya Tum ya. Terkait program-program yang memang sudah dijanjikan dan memang kalau kita lihat kan era sekarang nih pemuda cukup lebih punya banyak power ya Tum untuk melakukan pendampingan semua atas yang dilakukan oleh di lembaga-lembaga pemerintah gitu ya. Nah, yang kali ini menarik nih Tum. Belum lama kan ada turun kebijakan Bapak Presiden Pak Prabowo di mana terkait penghapusan hutang-hutang para nelayan gitu ya. Nah, menurut Ketum sendiri, kalau kita melihat dari sisi ekonomi atau dari sisi pendanaan atau sumber dananya, kira-kira dari mana sih Tum kita negara ini bisa melakukan penghapusan hutang-hutang terhadap nelayan atau UMKM yang memang kebijakan ini baru turun ya, belum lama banget dan masih hangat nih Tum. Sumber daya kita itu kan melimpah, human resource juga melimpah. Kita juga masuk bonus demografi. Dan bangsa kita juga bangsa yang besar. Budaya kita juga budaya yang kuat sebenarnya. Terus ideologi kita juga kuat. Nasionalisme pemuda juga sebenarnya kuat. Nah, tinggal bagaimana pemerintah ini mengorkestrasi apa yang sumber daya yang sudah kita miliki ini. Kalau masalah dari mananya, justru kebalikannya, dari dulu sumber daya ada kemana aja gitu loh. Kemana aja. Tinggal kalau sekarang ini apabila sumber daya itu sudah dimanfaatkan kita dari dulu, ya sebenarnya juga bahkan hutang aja sudah
nggak ada harusnya gitu loh, nggak sampai hutang, nggak usah memikirkan pelunasan. Hutang aja kayaknya sudah nggak harusnya. Jadi terlalu banyak lah sumber daya kita, aman insya Allah aman. Harusnya. Oke, artinya perlu ada lagi research dan analisa supaya sumber daya alam di Indonesia ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya Tum ya. Kalau kita itu mendorong nasionalisasi sumber daya ya kita. Oke. Harusnya itu bisa dilaksanakan, dan kalau memang pemerintahan kita, termasuk kita ya, nggak cuma pemerintahan kita semuanya, bangsa kita pengen dilihat sebagai bangsa yang kuat, ya sumber daya kita harus mampu. Yang pertama harus mampu untuk kita ambil, kita olah. Yang kedua kita juga harus mampu untuk mengolahnya, jangan cuma diambil tapi kita, ini kan PR juga. Tidak diolah dengan baik ya. Karena ketidakmampuan kita, tapi jangan atas nama kita nggak mampu terus diserahkan cuma-cuma ke luar. Mampu kok kita, cuma memang nggak diajari untuk mampu. Betul. Mampu sebenarnya, mampu. Dan artinya pemuda itu bisa juga menghandover ya Tum, Bisa, supaya bisa. tidak dilempar ke luar negeri gitu ya Tum ya. Salah satunya begitu. Oke. Contohnya Tum, misalnya apa sih yang bisa di-take care oleh pemuda dalam waktu dekat ini? Apa yang sumber daya alam? Iya, dari sisi sumber daya alam mungkin, atau dari sisi Nggak, tapi kalau di industri, di revolusi industri kita yang sekarang ini kan sudah banyak ruang-ruang dan ide-ide kreatif yang itu di launching oleh pemuda-pemuda kita, oleh orang-orang anak muda kita, tinggal di support banyak banget. ya. Tidak hanya kayak misalnya di apa namanya di akomodasi online misalnya kayak gitu. Juga banyak sebenarnya yang tidak hanya itu aja, yang dari pemuda, yang dari ide kreatif anak-anak kita juga ada. Terus dari pekerjaan rumah tangga, dari desain, pokoknya ide-ide kreatif itu banyak kan dari kita, itu tinggal disupport. Tinggal pemerintah itu datang, stakeholder itu datang, mendampingi dan turun di tengah-tengah ide kreatif pemuda itu. Kan pemuda itu dia punya banyak waktu, dia punya banyak energi, dan dia punya banyak ide gagasan, ide kreatif. Akan tapi pemuda punya kelemahan, salah satunya di kapital misalnya. Nah, bagaimana caranya pemerintah kita bisa hadir untuk menyambut ide-ide kreatif itu? Mungkin nggak Pak Prabowo memang sudah melihat bahwa memang wadah-wadah pemuda ini masih kurang, sehingga di eranya Pak Prabowo sekarang banyak kementerian yang dipecah satu-satu nih, gitu ya Tum ya. Kita lihat dari Parekraf sekarang menjadi pariwisata saja, lalu ada ekonomi kreatif sendiri gitu ya. Mungkin nggak dengan adanya banyak kementerian yang muncul baru-baru menurut kita kan, dengan adanya Kementerian Kebudayaan, itu juga kementerian yang cukup baru, itu sebetulnya memang mungkin suatu pemikiran Pak Prabowo sudah melihat nih, menangkap bahwa memang pemuda di Indonesia ini bisa banyak bergerak apabila dikasih ruang yang lebih banyak lagi dan wadahnya yang lebih besar mungkin. Mungkin ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi misal di kementerian gitu ya, kan banyak yang ada berapa, hampir 10 kalau nggak salah, kurang lebih 10 ya, yang di bawah 40 tahun. Menteri-menteri kita, wamen kita, itu salah satu indikator bahwasanya ada kepercayaan terhadap pemuda. Yang pertama itu. Yang kedua, ya beliau ini memimpin di pemerintahan, beliau ini orang kepemimpinan baru. Masih baru terpilih, baru dilantik. Masih sangat sangat berhak untuk diberikan kepercayaan dan support oleh termasuk kita pemuda-pemuda. Nah, akan tapi seperti yang awal tadi kita obrolin nggak, jadi tidak serta-merta kita melepas kontrol kita. Nah, kalau ternyata di pertengahan jalan ini kan kata jenengan apa tadi, kata Kak Astrid, gemuk di kementeriannya, banyak ruang-ruangnya dan sebagainya. Kalau ternyata di pertengahan nanti
justru malah saling bertabrakan antar kementerian dan lain sebagainya, ya itu nanti pasti ada perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan, dan di endingnya kita akan mengetahui bahwasanya ternyata ini adalah salah satu strategi untuk membuka ruang sebesar-besarnya, seterbuka mungkin, atau justru malah menghambat terobosan-terobosan atau gerak cepatnya kita karena terlalu besar. Nah, itu nanti bisa dievaluasi, dan lagi-lagi ya jangan malu untuk mengatakan bahwasanya ini perlu dievaluasi dan berubah. Oke. Berarti sebetulnya bisa banyak review ya terkait hal itu ya. Oke. Tum, terkait dengan semangat sumpah yang kita lihat dari agent of change ketika melihat pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Yeah. Bagaimana dimaknainya, semangatnya seperti apa sih tuh? Memaknai gimana? Semangat sumpah yang ketika melihat pemerintah ini tidak berpihak ke masyarakat gitu ya, itu bagaimana Ketum memaknainya? Pasti ada tahapan di mana pemuda itu punya kekuatan yang benar-benar sangat kuat sebenarnya. Cuman memang sudah terlalu lama kekuatan itu tidak keluar kayak gitu. Itu salah satu bukti bahwasanya pemuda saat ini, teman-teman itu membuka diri untuk menjaga dan melakukan kolaborasi untuk kemajuan negara kita. Akan tapi pasti kalau setiap evaluasi itu tidak pernah diindahkan, ya bukan tidak mungkin kekuatan itu akan muncul kembali. Tapi untuk per saat ini saya melihat semangatnya teman-teman, semangatnya pemuda justru adalah kolaborasi untuk ikut memajukan bersama kayak gitu. Kita masih teman-teman masih optimis termasuk dengan kondisi saat ini. Kemarin kita melewati masa pandemi misalnya, teman-teman masih optimis. Ya. Kayak gitu. Masih penuh dengan semangat ya Tum ya. Masih semangat. Dari semangat optimis itu kira-kira dari Ketum sendiri gitu ya. Ada ide apa sih atau ada tawaran apa sih ke pemerintah gitu ya untuk tentang pemuda kita sendiri itu? Ke pemerintah apa ke pemuda? Jadi ada tawaran atau ide apa sih yang menurut Ketum gitu ya yang bisa ditawarkan ke pemerintah nasionalisasi. Oke. Misalnya nasionalisasinya. Sumber daya secara kita. General nih. Sumber daya kita. Oke. Nasionalisasi sumber daya kita. Terus tingkatkan kompetensi pemuda, beri kepercayaan ke pemuda, biar nanti ketika kita menuju Indonesia emas dengan bonus demografinya kita, ya kita akan memimpin negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Dengan cara apa Tum? Tangan pemerintah bisa memberikan atau mengembangkan kompetensi pemuda kita? Pemerintah adalah fasilitator antara bangsa kita, negara kita, tanah air kita dengan pemuda saat ini. Pemuda saat ini ya itu adalah warga negara Indonesia yang nantinya akan memimpin kita. Dan pemerintah sekarang ini posisinya adalah fasilitator untuk menyambungkan peradaban yang akan datang itu, yang dituju itu, bangsa atau negara yang kita tuju itu. Tujuan negara nantinya kita menjadi negara berdaulat, negara yang kuat dan sebagainya, dan orang-orangnya ya pemuda-pemuda saat ini. Ya. Nah, pemerintahan sekarang harus mampu menjadi fasilitator itu. Ya. Itu. Oke, berarti sebetulnya memang kompetensi pemuda di Indonesia ini bisa betul-betul sangat disupport ya oleh pihak tangan pemerintah yang memang pasti punya kekuasaan penuh untuk hal itu. Harusnya, kalau saran harusnya begitu. Oke. Nah, kalau terkait dengan sikap pemuda, terutama PMII nanti ketika melihat pemerintah yang tidak berpihak nih, Tum, kepada rakyat gitu ya. Apa sih yang akan dilakukan atau bagaimana sih sikap pemuda PBPMI sendiri? Maksudnya gimana? Jadi kan kita juga tidak bisa mengetahui nih, apakah kedepannya pemerintah berpihak kepada rakyat gitu ya.
Contohnya mungkin kemarin pada saat tahun 98 itu karena melihat pemerintah tidak berpihak dan tidak mendengarkan suara rakyat kan. Yeah. Makanya terjadilah insiden di tahun 98 gitu. Nah, Yeah. kalau dari Ketum sendiri, sikap apa yang akan diambil oleh dari pihak PMII? PMII pastinya harus bersifat evaluatif. Oke. Harus kita punya komitmen untuk memajukan bersama ya. Tapi evaluasi tetap harus dengan selain kontribusi ya, kita juga selain kontribusi untuk menjaga, bermitra, berkolaborasi, tapi kita juga harus memberikan kontribusi evaluasi itu. Dan evaluasi itu ada tahapnya, ada stepnya, tidak mungkin ujug tiba-tiba aja kayak terjadi lagi kayak gitu, dan sebenarnya kita siapapun pasti mengharapkan, tidak hanya kan itu bukan momentum gagah-gagahan ya. Yeah. Ketika abang-abang banyak yang cerita zaman kita dulu begini, abang dulu ini kan berbeda eranya gitu loh. Yeah. Dan bukan gagah-gagahan terus adik-adik kita kader-kader sekarang dibilang kayak gitu terus kita mengaktualisasikan diri menjadi kader yang berhasil ketika kita melakukan itu lagi, kan tidak, pastinya tidak. Dan ada stepnya, tapi saya harap tidak sampai begitulah. Harusnya 1-2 kali evaluasi, 3 kali evaluasi maksimal sudah mulai benar-benar ada pembenahan. Dan sekarang itu kita lebih mudah untuk menggerakkan cara berpikirnya teman-teman bahkan di luar PMII kan. Bahwasanya ketika kita mengetahui ada beberapa hal yang harus dievaluasi, kita publish. Nah, orang-orang akan ikut men-tracking, akan ikut mengkorek itu gitu loh. Apakah benar-benar harus dievaluasi dan sebagainya. Dan apabila ada kesalahan, maka ya indikator-indikator akan muncul, termasuk teman-teman kita di luar PMI kan juga akan muncul bahwasanya iya ini perlu dievaluasi bersama nih kayak gitu. Ya netizen dan sebagainya cepet banget kan. Iya. Nah, jadi jangan bahasanya sekarang sudah tidak perlu suudon bahwasanya ini kepentingan siapa, ini enggak. Kalau emang ada hal yang kurang baik pasti terlihat. Iya. Oke. PMI sendiri kan sebetulnya organisasi mahasiswa yang cukup besar gitu ya, tuh. Dan tadi pasti melakukan evaluasi yang berkala tentunya. Nah, apabila evaluasi itu tidak didengar oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan? Kan kalau mengevaluasi pasti dengan soft dulu nih ya, cara-cara soft. Sekali, 2 kali, pasti berhitung juga ini PMII gitu ya. Nah, kalau tidak didengar juga oleh pemerintah nih gitu ya, dianggap evaluasinya tuh kayaknya nggak berbobot atau apapun gitu ya. Nah, sikap yang diambil seperti apa? Apakah PMII akan mengambil keputusan yang hard ya seperti demo atau apa nih Tum? Demo wajar lah kalau demo. Wajar ya Tum? Wajar. Demo yang seperti apa nih Tum kira-kira? Karena kan evaluasi kita bisa lihat ya, pemerintah belakangan ini memang cukup keras juga ya. Dan izin minum dulu ya. Ya silakan Tum. Dan memang kita melihat pemuda zaman sekarang juga semangatnya terlalu besar gitu ya, dan mungkin demokrasinya juga sudah tidak seperti zaman dulu ya Tum ya. Dan pastinya kan nggak mungkin juga semua evaluasi bisa langsung didengar dan ditangkap oleh pihak pemerintah, dan tentunya pasti merasa kok nggak didengar nih evaluasi dari pihak PMII mungkin. Sebenarnya anak sekarang, teman-teman sekarang kan lebih cerdas ya. Jadi kalau ketika evaluasi dari kita justru mampu dirasionalisasikan dengan baik, pasti sekarang itu lebih pasti menerima asal mampu dirasionalisasikan dan itu benar. Ternyata justru evaluasinya yang kurang on point misalnya dan sebagainya lah. Tepat. Nah, itu teman-teman pasti menerima. Tapi kalau misal nanti ada sudah tidak menemukan titik temu ya, maksudnya dalam artian sama-sama menganggap bahwasanya keputusan masing-masing adalah hal yang benar dengan versinya masing-masing kayak gitu. Terus kemudian ada perjuangan-perjuangan lain, itu hal yang wajar menurut aku. Dan itu adalah bagian dari demokrasi. Wajar aja. Dan itu memang tugasnya kita kan, tugasnya kita untuk menjaga. Betul. Jadi tetap akan ada evaluasi berikutnya yang mungkin naik level ya tuh. Kan itu sebenarnya komunikasi aja, ada komunikasi lewat telepon, ada komunikasi lewat
media sosial, ada komunikasi lewat jalan. Sebenarnya sama aja komunikasi itu. Sama aja ya. Oke, baik. Dan pada saat ini kan PMI diketuai oleh ketum sendiri nih, gitu ya. PMI sudah siapkah untuk menjadi konsolidator, terutama kelompok-kelompok Cipayung untuk mengkritisi dari sisi pihak pemerintah sendiri? Siap pasti. Konsolidasi itu pasti berjalan. Dengan kalau kita lihat kondisinya sekarang ini kan masih kondusif ya, masih kondusif. Tapi bukan berarti konsolidasi tidak berjalan. Konsolidasi tetap terus berjalan dengan konsolidasi pemikiran, konsolidasi gerakan itu tetap berjalan sampai sekarang kok. Dan pertanyaannya PMI siap apa enggak menjadi konsolidator ya pasti. Terhadap kelompok-kelompok dengan kelompok-kelompok Cipayung sendiri. Iya. Oke. Sudah sejauh apa sih Tum yang berjalan di era yang sekarang konsolidasi tersebut? Kalau misal dengan teman-teman Cipayung ya, Yes. kita rutin ada pertemuan, sudah beberapa kali terhitung dari saya terpilih juga beberapa kali sering kumpul ngopi-ngopi sama teman-teman, tukar diskusi, tukar pemikiran, sering sama teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman di Cipayung itu juga hampir secara garis besar juga teman-teman membuka untuk memberikan kontribusi ide, gagasan, pikirannya terhadap perkembangan kemajuan. Kita bukan ngomong bahwasanya kita adalah agen pemerintah. Ya. Bukan. Ketika teman-teman Cipayung khususnya itu ngomong memberikan kontribusinya itu bukan berarti mereka itu atau kita Cipayung itu agen pemerintah, tidak. Akan tapi masih cukup kuat optimisme yang dimiliki oleh kita untuk bahwasanya menyadari bahwasanya negara kita ini, bangsa kita ini lagi on the track nih, harusnya bisa dengan sedikit evaluasi kita bisa untuk menuju Indonesia yang lebih maju, yang lebih berdaulat kayak gitu. Jadi semua orang punya, baik yang memimpin pemerintah kita atau di ekstra parlemen dan luar teman-teman ekstra kayak kita itu semuanya mempunyai tujuan yang bagus. Cuman caranya yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan strategi taktiknya, rensranya itu menginginkan dengan cara masing-masing. Lah, apakah kita tidak mempercayai pemerintahan yang baru sehingga kita harus memaksakan harus dengan cara kita? Kan tidak. Iya. Tidak. Tapi apabila nanti terjadi evaluasi ya kita akan menawarkan cara kita. Begini loh, mungkin begini dan sebagainya. Kita siap, teman-teman siap. Teman-teman Cipayung siap. Sejauh ini konsolidasi pemikiran juga berjalan sampai sekarang. Nah, saya cukup kepo nih, Tum, dengan diskusi-diskusi dari teman-teman PMII kepada di dalam pembahasan dengan teman-teman di Cipayung gitu ya, Tum ya. Sebenarnya apa sih bahasan atau concern yang dibahas pada saat pembicaraan atau berdiskusi dengan teman-teman di kelompok Cipayung sendiri, Tum? Apa yang dibahas tuh sama teman-teman kelompok Cipayung? Salah satunya ya tetap dibahas politik. Terus sumber daya manusia dibahas, ruang-ruang kebijakan publik juga dibahas, teman-teman. Ini semuanya dibahas kayaknya. Semuanya dibahas ya. Concernnya apa tuh kira-kira tuh? Di antara politik, sumber daya dan lain, apa yang menjadi concern? Kalau kita sumber daya manusia sama sumber daya alam, sumber daya manusia terutama. Kita lagi menuju puncak-puncaknya bonus demografi nih. Kalau kita tidak meningkatkan sumber daya manusia kita, tidak meningkatkan kualitas kita, ya kita akan meninggalkan bonus demografi dengan segala macam bencana itu gitu. Jadi ya itu yang akan kita teruskan, akan kita termasuk tawarkan bahwasanya peningkatan kompetensi itu harus terus dilaksanakan. Tidak hanya makanannya yang bergizi, tapi juga input kepada pemuda-pemuda ini kepada masyarakat produktif ini harus terus ditingkatkan. Ya,
Oke, kalau kita bicara terkait gizi yang sudah gizi yang sudah diperhatikan gitu ya. Saya setuju dengan gizi yang sudah diperhatikan tapi tidak ada pengolahan atau pengembangan kompetensi yang diperlukan gitu. Percuma juga akhirnya cuma kenyang aja gitu ya, Tum ya. Tidak menjadi solusi untuk perkembangan di sumber daya tadi gitu ya, Tum. Nah, menurut Ketum dan menurut diskusi dengan teman-teman kelompok Cipayung gitu ya. Kompetensi-kompetensi apa sih yang menjadi concern yang memang mungkin belum disentuh oleh pihak pemerintah yang sebetulnya itu bisa menjadi modal untuk para pemuda itu menaikkan sumber daya kita sendiri tuh. Ya. Ada beberapa lapis. Salah satunya adalah skill. Itu buat lapisan-lapisan tertentu. Okay. Terus di lapisan yang lain ya keberadaan pemerintah menyambut ide-ide kreatif pemuda itu juga ada di beberapa lapis. Memang tidak bisa dipukul rata. Sudah banyak pemuda-pemuda masyarakat kita yang skillnya sudah hebat, tapi ada beberapa hal yang menjadi kendalanya mereka. Dengan beberapa pemuda-pemuda lulusan SMA kan masih banyak yang lulusan SMA yang sudah memasuki usia-usia rumah tangga muda kayak gitu, mereka butuh sentuhan yang pasti berbeda dengan sentuhan lapisan yang lain. Nah, itu jadi harus mampu mengidentifikasi tidak harus dipukul rata, tidak bisa dipukul rata. Karena masing-masing wilayah juga pasti keperluannya berbeda-beda ya, Tum ya. Kalau melihat dari sisi kompetensi yang memang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah gitu, berkaitan juga nggak sih dengan lapangan pekerjaan yang memang saat ini kalau kita lihat cukup kurang ya diadakan oleh pihak pemerintah mungkin. Apakah itu berkaitan karena kompetensi di negara kita sendiri belum terpegang atau belum bisa berkembang oleh dari pihak pemerintah sehingga lapangan pekerjaan juga mungkin pemerintah juga belum bisa memberikan yang cukup baik gitu, Dok. Kita nggak tahu ya sudah sejauh mana persiapan atau pelaksanaan program-program dari pemerintahan yang baru ini. Tapi setidaknya kalau kita melihat apa yang sudah dijanjikan oleh beliau-beliau, apabila dijalankan dengan optimal, maksimal, itu akan sangat membuka lapangan kerja. Contohnya tuh? Kayak yang tadi contoh aja ya teman-teman, contoh aja. Kalau tadi yang Kak Astrid bilang di makanan dan gizi, susu gratis dan sebagainya, itu juga membuka ruang lapangan pekerjaan di setiap daerah, di setiap wilayah apabila cara yang dilakukan itu mampu mengoptimalkan kebutuhan masyarakat kita. Oke, berarti mungkin dari program makan gratis pemerintah bisa merangkul UMKM ya, seperti masakan-masakan yang dibikin oleh mereka untuk membantu support terkait program-program tersebut gitu ya, Tum. Oke. Nah, Ketum sendiri sebetulnya kalau melihat pemuda di zaman digitalisasi sekarang, apa sih yang menurut Ketum sebetulnya harus direm nih sama pemuda nih supaya tidak juga akhirnya bentrok dengan pemerintah yang dimana pemerintah ini baru memulai lagi dengan kepemimpinan yang baru gitu ya, Tum ya. Karena kalau kita lihat kan juga pemuda sekarang cukup terlalu semangat gitu ya, yang mungkin akhirnya bisa menghambat gak sih gitu. Ya betul kata Ketum yang harusnya kita harus memberikan kepercayaan dulu nih gitu ya. Tapi mungkin pemuda juga udah mulai dari kemarin kita gak didengar nih gitu ya. Jadi mereka larinya lebih cepat nih gitu. Nah menurut Ketum sendiri kira-kira apa sih yang perlu dilakukan pemuda untuk menstabilkan seimbang dengan jalannya pemerintah yang mungkin baru mulai nih Tum dengan kepemimpinan yang baru gitu ya, Tum? Yang harus dilakukan? Ya. Yang harus dilakukan oleh pemuda untuk ngerem? Bukan ngerem, jadi lebih kayak kita coba mengikuti langkah proses dari pihak pemerintahan yang baru dengan kepemimpinan yang baru
sehingga kita juga memberikan ruang gitu ya dari Ya. dari pemuda gitu ya. Karena kan kalau kita lihat mungkin kali ini pemuda jalannya cukup cepat ya. Ya. Kalau anak zaman sekarang satset gitu tuh. Ya, yang harus dipahami oleh teman-teman, ini kan masih masa transisi. Ya. Jadi pastinya praktik-praktiknya itu masih bertahap. Ya. Yang pertama, tapi di sisi lain ya abang-abang yang jabat-jabat ini juga jangan mentang-mentang masih transisi terus nggak segera eksekusi. Ya. Nah, ini kan adik-adik ini kan tangannya gatel nih. sukanya ngetik Dikit-dikit mulu, viral ya. dikit-dikit viral tuh, bahaya itu. Jadi ya harus ada keseimbangan lah, harus keseimbangan. Teman-teman harus juga teman-teman kan sudah memberikan kepercayaan meskipun ya pastinya tidak bisa dipungkiri ya, tidak ada banyak juga yang sudah menanti gitu loh, sudah menanti. Dan karena masih transisi ini, kalau misalnya ada beberapa isu strategik yang mungkin perlu dimasukkan ke pemerintahan ya segera disampaikan, baik lewat ya kayak kita di PMI ini kita juga melakukan itu gitu, termasuk di teman-teman yang lain Cipayung ataupun teman-teman yang lain, masyarakat umum gitu. Sekarang kan sudah sangat mudah untuk menyampaikan lewat gerakan-gerakan dunia maya misalnya di medsos ataupun di dunia nyatanya juga masih banyak cukup terbuka. Jadi sampaikan apalah menjadi unek-unek isu-isu strategi yang bisa didorong oleh masyarakat pemuda-pemuda kita, sampaikan. Oke. Nah, sebagai ketua PMI sendiri nih Tum, tadi mengangkat terkait isu-isu yang memang ada sekarang gitu ya. Kalau kita bisa lihat isu-isu sekarang sebetulnya juga banyak dimakan oleh kepentingan-kepentingan pemuda yang kita nggak bisa tutup mata lah ya Tum. Pada saat kepemimpinan sekarang pasti ada pro dan kontra dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Kalau menurut Ketum, sikap apa yang perlu kita ambil sebagai pemuda untuk bisa bersatu tanpa perdebatan atau tanpa bentroknya kepentingan-kepentingan itu Tum? Karena terkadang kalau kita lihat kan kepentingan ini yang akhirnya mengangkat isu-isu yang bisa memprovokasi antar pemuda nih Tum. Contohnya mungkin isu-isu terkait pro kontranya wakil presiden itu kan bisa memprovokasi juga ya Tum ya. Kalau saya lihat kan isu itu terus diangkat, terus digoreng gitu ya. Nah itu kan juga antar pemuda nih Tum. Nah kalau dari sisi Ketum sendiri di PMII, apa sih sikap apa yang akan diambil untuk meredam isu-isu yang sebetulnya terlihat ini sebetulnya hanya untuk memprovokasi saja, bukan untuk memperbaiki gitu Tum. Kalau kita masih belum meredam memang. Belum meredam. Okay. Belum meredam lah. Ya, tapi bukan berarti kita terlibat ya di isu-isu betul. untuk memprovokasi ya tidak kayak gitu. Iya. Tidak. Tapi ya kita ucapkan selamat setelah dilantik. Oke. Itu membuktikan bahwa kita betul-betul pihak PMII betul-betul support ya terhadap pemerintahan sekarang. Memang ya kita harus memberikan kesempatan setelah dilantik ya, dilantik, pasca dilantik ini ya kita berikan kesempatan itu. Kalau ternyata emang berhasil berarti kan itu salah satu bukti bahwa ternyata kita emang ya bisa lah kalau diberikan kesempatan. Tapi kalau nggak sampai ya malu juga semuanya bos. Oh iya betul. Iya jadi aduh ya mau ya kayak gitulah kira-kira. Oke tuh baik. Minum dulu. Silakan tuh diminum. Oke, Tum, kira-kira untuk pemuda sekarang ada nggak nih pesan yang mungkin bisa membangkitkan semangat pemuda yang lebih semangat lagi yang sudah semangat, lalu mengantisipasi pemuda-pemuda ini menyalahgunakan terkait digitalisasi di era sekarang, di mana yang berkaitan dengan adanya pemerintahan yang baru, Tum. Misalnya yang tadi saya bilang, jangan menjadi provokasi atau apapun itu yang ya kembali lagi. Pemerintahan sekarang pro kontranya cukup besar kalau kita lihat seperti itu. Nah, kira-kira dari Ketum sendiri ada pesan apa sih untuk mengajak pemuda sekarang gitu ya untuk lebih smart tentunya untuk melihat lebih luas lagi sudut pandangnya. Ya, ngomong sama kamera ini kan. Oke. Ngomong sama kamera ini. Tingkatkan kualitas dirimu, jangan jadi provokator. Udah.
singkat, padat, jelas ya Tum? Iya. Oke. Oke, terima kasih Tum untuk waktunya. Semoga kita sebagai pemuda tetap semangat dan tentunya sebagai pemuda tetap bisa bersatu ya Tum. Jangan kembali lagi bisa terprovokasi hanya untuk menjadi dari kepentingan oknum-oknum. Baik Tum, cukup menarik dan sebetulnya banyak sekali yang masih mau didiskusikan itu. Tapi berhubung dengan waktunya dan Ketum juga pasti banyak kegiatan, kita tutup dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih Tum untuk diskusi hari ini, cukup menarik sekali dan mungkin di lain waktu kita bisa bertemu. Baik Tum, kita tos dulu. Semangat pemuda, Speed Smart Solid.